syarat tayamum adalah masuknya waktu. Jadi nggak boleh kita tayamum kalau waktu sholatnya belum masuk. Kalau wudhu berbeda, walau waktunya belum masuk, kita boleh mengerjakan wudhu sebelum masuk waktu sholat. Zuhur jam 12 seumpama, dari setengah 12 kita sudah wudhu. Sampai waktu zuhur wudhu itu belum batal, maka boleh sholat dengan wudhu yang tadi kita kerjakan. Tapi kalau tayamum itu harus sudah masuk waktu. Begitu azan terdengar, maka disitulah baru kita boleh bertayamum. Kalau wudhu nggak harus masuk waktu. Sebelum masuk waktu boleh, karena wudhu toharatun qawiyah, toharah yang sifatnya kuat. Kalau tayamum sebagai badal, sebagai ganti toharah dhaifah, toharah yang sifatnya lemah. Makanya ketika orang sudah tayamum, tiba-tiba air ada, belum sholat, batal tayamumnya. Begitu. Kita udah tayamum nih, sebelum tayamum kita cari air. Di rumah nggak ada, tetangga nggak ada, lalu kita tayamum buat sholat. Udah tayamum, air nyala, maka tayamumnya batal. Paham tuh? Dengan apa tayamum? Biturabin bijami'i anwa'ih wa in ikhtalafa launu hatta al-abyad al-ma'kul wal arman al-ma'kul tadawiyah. Tayamum itu biturabin, dengan tanah. Bijami'i anwa'ih, dengan macam-macam jenis tanah. Mau tanah gempur, mau tanah yang keras, itu boleh digunakan untuk tayamum selama jenisnya masih tanah. Dengan syarat apa? Tohur biturabin khalisin, dengan tanah yang murni. Artinya murni apa? Min khalitin karamlin na'imin. Tanah itu murni, tidak tercampur dengan sesuatu apapun, baik itu pasir ataupun tepung ataupun yang lainnya. Jadi nggak kecampur dengan batu kapur, nggak bercampur dengan pasir. Tanah itu betul-betul murni. Jadi yang pertama kita harus pahami, tayamum itu biturabin tahur, dengan tanah yang suci mensucikan. Gitu. Bukan dengan yang lain. Apalagi di atas lekar misalnya tayamum, di tembok masjid misalnya tayamum, atau di bangku pesawat misalnya tayamum, atau di bangku kereta tayamum, atau di dinding kereta, dinding pesawat, itu tidak sah. Mutlak biturabin khalis, dengan tanah yang murni, tidak tercampur dengan apapun. Nah, kalau bangku pesawat dari apa itu? Bukan dari tanah. Sekalipun andai kata itu dari tanah, tanahnya harus dihancurkan dulu. Yang kalau ketiup harus mengandung debu. Ini tanah nih, satu batu bata bagi setengah kita tumbuk. Ambil aja 2 raupan. Taruh di nampan nih. Taruh di Ini kenapa? Kok boleh? Kan batu bata. Batu bata dari mana asalnya? Dari tanah liat yang dibakar sehingga dia jadi keras. Untuk bisa digunakan tayamum, hancurkan dulu. Setelah dihancurkan, diayak, taruh di sini nih. Ini kalau ketiup angin, ada gak debunya? Itu baru sah buat tayamum. Kalau ente mau tayamum di kereta, syaratnya pertama, kereta itu nggak ada air. Kedua, ente harus bawa tuh tanah. Paham tuh? Bawa nampan dari rumah. Ya, itu. Lebih baik kita sholat tanpa wudhu, tanpa tayamum. Kalau mau begitu. Tapi nggak mungkin di kereta nggak ada air. Paham gak? Di ekonomi aja ada gak di ekonomi? Kemarin tuh yang Haul Solo naik kereta ekonomi, ada gak air? Ada kan? Selama ada air, maka tayamum tidak boleh dilakukan, baik dalam kondisi di rumah ataupun di dalam kendaraan. Ini airnya ada, badannya sehat, dia tayamum. Udah gitu tayamum bukan pakai tanah lagi, pakai bangku pesawat. Kira-kira benar apa salah? Paham gak nih kira-kira? Ya. Nah, makanya ngaji. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun.
Setiap orang yang berbuat, beramal, beribadah tanpa ada ilmu, a'malu, maka amalnya mardudah, ditolak, la tuqbal, tidak diterima. Nah, yang berikutnya, lahu gubarun fil wajhi wal yadin, dan digunakannya itu tayamum pada wajah dan kedua tangan. Cukup dua, wajah dan kedua tangan. Enggak pakai usap kepala, apalagi kumur-kumur, jangan. Masukin air ke hidung, bersin lo akhirnya, masukin tanah ke hidung, ya. Nah, itu jangan. Cukup di wajah dengan tangan kita. Bidor batin yurattibuhuma, dikerjakan itu tayamum bidor batin dengan dua pukulan. Dua pukulan. Ini tangan yang pakai cincin copot dulu. Kalau wudu boleh. Kalau wudu boleh kita pakai cincin. Kalau itu cincinnya kendor, puterin. Tapi kalau cincinnya itu sempit, wajib dicopot kalau wudu. Tapi kalau tayamum harus dicopot. Jam tangan copot. Paham tuh? Walaupun tuh anti tanah jam, bukan anti air lagi, anti tanah tuh jam, tetap copot. Gitu. Ini tanah nih, taruh di mari. Tanah nih kita aurin, ya kan? Gak usah banyak-banyak. Ini bisa berapa kali pakai nih. Makanya Bang Nazar nanti sedekahin. Nih aneh sedekah tanah gitu. Bagi-bagi nih, ya kan? Taruh di mari nih. Cukup dengan sekedar satu raupan pun cukup. Yang penting tanahnya ada. Yurattibuhuma, dikerjakan tuh tayamum dengan dua tepukan. Nah, begitu tanah ini udah ada, ini dipastikan tidak berkeringat. Dipastikan tidak basah, pun dipastikan tidak berkeringat. Gitu. Jadi nggak ada keringat, nggak ada basah. Nah, begitu kita taruh tuh tangan di ini nampan, niat nawaitu istibahata fardhis shalah. Di hati tuh. Jadi jangan nawaitu fardhul wudu ente. Nawaitu istibahata fardhis shalah atau nawaitu tayammuma listibahati fardhis shalah. Dua. Saya niat bertayamum untuk dibolehkannya mengerjakan sholat. Atau saya niat istibahata, nawaitu istibahata fardhis shalah. Itu niatnya ada di situ. Nawaitus biniyati istibahati fardhis sholati ma'an naqli. Dengan niat dibolehkannya melakukan rukun sholat atau pekerjaan sholat, fardhus sholat. Nah, taruh di sini tangan kita nih, renggangin. Nawaitu istibahata fardhis sholat. Nah, itu niat sampai basuh wajah harus ada. Ini apa namanya? Begitu kita taruh nih di hati kita niat. Nawaitu istibahata fardhis sholat. Jangan putus tuh. Jadi pelan-pelan. Begitu kita taruh di hati kita niat nawaitu istibahata fardhis shalah. Udah begitu doang tuh. Jadi dorbun dengan dua tepukan, dua pukulan. Dua pukulan ini rambut kita nih. Awal tumbuh rambut ini ujung. Kalau wudu kan semuanya tuh. Kalau tayamum tidak usah pakai digini-gini, nggak usah. Akhirnya masuk mata, lu masuk rumah sakit, ya kan? Nah, gitu gara-gara itu gara-gara ustadz nih, ya kan? Gua lagi disalahin. Begitu taruh nawaitu istibahata fardhis shalah, tepuknya di mari. Dan dipastikan tidak ada angin yang membawa tanah ini ke sini lagi. Kalau ada angin, bekas tepukan itu tanah jatuh lalu ke bawah kemari, maka ini tanah mustakmal. Gak boleh dipakai lagi. Paham gak tuh? Sama kayak air wudu, ya kan? Kita wudu di keran, tak ada angin di ember, air bekas wudu kita gak boleh dipakai lagi buat wudu. Begitu ditaruh nawaitu istibahata fardhis shalah, begitu selesai itu. Dan jangan terlalu antum tekan tangan, nggak usah. Apalagi muka udah hitam, sian, ya. Nah, begitu aja asal syarat tuh, asal nempel. Nah, yang kedua, ambil lagi untuk bagian tangan. Di sini lagi tepuknya nih, dorbatin, atau di mari boleh, atau kalau Budi yang pegangnya di mukanya boleh. Nah gitu tangan. Nah ini tangan, perhatikan. Tangan ketika taruh bagian yang kedua, posisi jari-jari tangan kanan ada di perut jari tangan kiri. Di ujung di sini. Begitu. Ujung jari perut tangan kanan
telapak tangan kanan punggungnya itu berada di jari-jari telapak tangan kiri bagian perut. Ini bagian perut namanya, ini bagian punggung. Begitu taruh posisinya tuh. Dijalanin tuh dijalanin. Nah, terus sampai sikut. Ini kan belum kepake nih. Baru bagian ruas jari. Sampai sikut diputer. Ini belum kena kan? Hanya bagian ininya kena, bagian sini belum. Nah, bagian telapak tangannya itu untuk bagian dalam. Begitu. Nanti jempol pun tadi belum kena. Yang kena hanya 4 jari. Ini jempol yang kanan belum kena. Jalanin begitu. Sampai nanti sikut diputer untuk bagian sini. Nah, ini jempol yang kiri untuk mengusap jempol yang kanan. Selesai deh tuh. Yang kedua tinggal dibalik. Yang kedua ini posisinya ada di bawah telapak tangan kanan. Sampai ke sikut kita puter balik begitu. Nah, terus sampai jempol. Karena jempol ini belum dipakai tadi. Nah, baru sholat tuh. Paham gak tuh? Bukan begini. Anda lihat di kereta begitu di tayamum. Ya makin geblak udah deh. Ya kan? Paham gak tuh? Udah ngaji dulu, ngaji. Mau lu masinis, mau lu apa kek, kondektur kek, kenek truk teh, ya kan? Ya ini kan supir truk nih, ya kan? Ngaji. Presiden aja wajib ngaji, apalagi cuman supir truk gitu. Bajai ngaji, semuanya ngaji. Baru benar, paham gak tuh? Udah di pesawat ada air, mendingan kita wudu. Adapun kiblat ikutin aja, udah jangan nyengke, ya kan? Lalu pesawat arah ke sono, lu lawan arah, akhirnya selembangan akhirnya, seloyongan akhirnya dia naik kereta, naik mobil. Itu biniat istibahati fardhis shalah, dengan niat istibahati fardhis shalah ma'an naqli wa mashu awwalil wajihi, dan mengusap bagian wajah.